Assalamualaikum semua. Hai, selamat datang di video praktikum sederhana yang dibawakan oleh kelompok 2. Praktikum sederhana ini akan membahas mengenai adapun anggota kelompok 2 yang terdiri dari Baiklah, saya akan melakukan praktikum sederhana dari proses ronsen pada sinar X pada rekayasa kerangka manusia. adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama lidi, kertas, lem, dan jarum. Baiklah, saya akan menjelaskan struktur dari rekayasa kerangka tubuh manusia. Yang pertama, lidi. Lidi di sini kita ibaratkan berupa tulang atau kerangka tulang tubuh manusia, dan kertas. Kertas kita ibaratkan sebuah kulit tubuh manusia, dan jarum kita ibaratkan sebuah pancaran dari sinar X. Langsung saja, di sini kita ibaratkan sebuah jarum merupakan pancaran sinar X dari alat ronsen. Kita cocokkan jarum ke kertas. Sehingga seperti ini. Di sini kita ibaratkan sebuah jarum adalah sinar X dan kertas adalah sebuah kulit tubuh manusia, dan lidi adalah sebuah kerangka tulang manusia. Baiklah, dari percobaan ilustrasi sinar X terhadap kerangka tubuh manusia dapat diambil hasilnya, yaitu sinar X hanya dapat menembus kulit bagian tubuh manusia, sedangkan ada beberapa yang tidak dapat ditembus oleh sinar X, yaitu tulang, gigi, dan logam. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya agar lebih memperdalam lagi mengenai materi sinar X dari ronsen terhadap tubuh manusia. Baiklah, saya Stefani Yunita Syahaan akan menjelaskan mengenai sinar X. Sinar X merupakan suatu radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yaitu sangat pendek, berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer, dan memiliki frekuensi yaitu sekitar 1016 hingga 1021 Hz. Nah, hal inilah yang menyebabkan sinar X dapat menembus tubuh manusia. Kita kenal pemanfaatan sinar X itu dalam bidang medis, yaitu dengan sebutan X-ray, di mana sinar X ini digunakan untuk melihat bagian dalam tubuh manusia melalui proses pemotretan gambar yang kita kenal dengan ronsen. Baiklah, saya Gaby. Di sini saya akan menjelaskan tentang sinar gamma. Selain sinar X, terdapat sinar lain yang dapat dipaparkan ke tubuh manusia, yaitu sinar gamma. Gelombang sinar X lebih panjang dibanding sinar gamma, namun tidak selalu terjadi, sehingga gelombang dengan panjang yang sama dapat disebut sinar X atau sinar gamma. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Putri Alhusimamora akan menjelaskan materi berikutnya. Perbedaannya, sinar X dihasilkan oleh elektron dan sinar gamma dihasilkan oleh peluruhan nuklir oleh inti atom. Penggunaan sinar gamma dalam dunia medis ada 3. Yang pertama, pengobatan kanker. Yang kedua, beda otak dan saraf. Dan yang ketiga, sterilisasi peralatan medis. Untuk materi berikutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, ronsen digunakan untuk melihat kondisi bagian dalam tubuh manusia, apakah terdapat kelainan atau penyakit.
menyebabkan karies. 2. Pada kelenjar liur menyebabkan gangguan saliva di mana mulut terasa kering atau disebut dengan xerostomia. Saya Alfi. Yang ketiga yaitu pada lidah menyebabkan papila pneumonia dan pneumonia besar. Dan yang keempat yaitu pada bibir menyebabkan jaringan ikat dalam mulut dan pipi mengalami perubahan kromosom atau disebut sel terbentuk raksasa. Dan yang kelima yaitu pada leher terjadi kanker tiroid atau terjadinya katarak atau kebutaan. Yang keenam, mutasi pada sel-sel gamma terjadi perubahan empat ke generasi berikutnya. Ketujuh, pada sel kulit terjadi alopecia, di mana perubahan folikel pada rambut. Yang kedelapan, pada kematian sel berupa fibrosis. Yang kesembilan, pada permukaan sel seluruh tubuh timbul dermatis. Yang ke-10, pada alat reproduksi, penurunan produksi sperma dan pelet datang bulan, serta kemandulan. Yang ke-11, pneumonitis dan gangguan paru-paru, seperti asma dan sesak nafas. Yang ke-12, penurunan produksi sel darah merah. Dan yang ke-13, pada usus halus terjadi wasir dan sembeli. Dosis radiasi sinar X sebenarnya jauh lebih kecil untuk bisa menimbulkan terjadinya kulit terbakar, menyebabkan penyakit, bahkan terkena resiko kanker. Bahkan, paparan radiasi yang ditimbulkan oleh lingkungan sekitar sebenarnya jauh lebih besar. Nilai batas dosis paparan radiasi yang diterima oleh tubuh adalah sekitar 1 milisievert per tahun. Dosis rongsen per kepala pranasal adalah sekitar 0,1 milisievert per tahun. Jadi, maksimal dilakukan rongsen bagi tubuh adalah sekitar 10 kali dalam setahun. Seseorang dapat menjalani rongsen dan tidak ingin menimbulkan efek samping bagi tubuhnya dapat dilakukan sekitar 6-8 kali dalam setahun.